Udah ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi Waalaikumsalam nasta'in wa warahmatullahi ala wabarakatuh. umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allahu Rabbi atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir di pengajian rutin Majelis Ilmu Salsabila. Jazakallah khair untuk Ustadz Arman Rahman yang telah bersedia hadir untuk berbagi ilmu kepada jamaah Majelis Ilmu Salsabila. Topik kita pagi ini adalah tanda-tanda bencana pada akhir zaman. Insya Allah kita semua dengan mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustadz dapat menambah ilmu kita semua dalam menghadapi akhir zaman yang kita tahu bahwa ini sudah semakin dekat. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Arman Rahman untuk menyampaikan kajiannya. Kajian disampaikan sampai menjelang zuhur ya Ustadz. Yap. Dan kalau nanti masih ada sisa waktu, kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya, waktu kami persilahkan kepada Ustadz Arman untuk menyampaikan kajiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radat asfala safilin lalajina amanu wa amilu sholihah. Wassalatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa mawalama ba'd. Alhamdulillah Bunda, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa sama-sama duduk di satu majelis yang mulia nilainya insyaallah. Meskipun tidak saling bertatap muka kita, tapi alhamdulillah melalui teknologi kita bisa tetap berbagi ilmu, menyerap ilmu. Satu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk sempurnanya majelis kita Bunda, tidak bosan-bosannya kita sampaikan salam dan salawat kepada kekasih Allah, kepada panutan kita, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bunda, materi kali ini yang akan kita bahas bersama-sama adalah tentang tanda-tanda zaman. Kita sekarang sudah mulai bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Kita lihat dulu ayat kauniyahnya tentang tanda-tanda bencana menjelang akhir zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, itu sepintas gambaran tentang kiamat. Yang buat bukan muslim, tapi non-muslim. Artinya, kiamat ini difahami oleh siapa saja manusia. Baik dia Islam, baik pun non-muslim itu memahami akan adanya hari akhir. Bahkan kaum budayawan saja percaya tentang namanya akhir zaman. Tetapi kalau kita mengacu kepada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187 ketika ditanya kepada Rasulullah kapan terjadinya kiamat akhir zaman itu, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menjawab, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya kecuali Allah.
Jadi kita tidak akan pernah tahu kapan hari hanya. Cuma memang tanda-tandanya sudah Allah sampaikan. Nah, kalau kita lihat Bunda, tanda-tandanya ini ternyata merupakan banyak ya, banyak merupakan satu bencana sebetulnya. Bunda, saya tidak bicara kiamat. Karena jelas bagi kita umat muslim tidak akan pernah mengalami yang namanya bencana dahsyatnya hari kiamat. Itu tidak. Hadis mengatakan seperti itu. Ya, karena apa? Karena orang-orang muslim yang ada kalimat tauhid di dadanya, kalimat la ilaha illallah di dadanya, itu tidak akan pernah mengalami ngerinya kiamat. Kalaupun mereka masih hidup menjelang kiamat, itu biasanya dimatikan oleh Allah. Caranya adalah dengan cara mengirim angin sepoi-sepoi, terhirup oleh umat muslim, mereka mati mendadak. Seolah-olah mati kena serangan jantung. Jadi dalil hadis mengatakan tidak ada seorang muslim pun yang akan merasakan dahsyat kiamat. Karena itu saya tidak bicara kiamat. Hari ini kita tidak bahas kiamat, Bunda. Dan saya memang tidak pernah membahas kiamat. Yang kita bahas adalah tanda-tanda bencana menjelang kiamat. Itu yang berat. Karena kalaulah kita masih hidup, saat tanda-tanda bencana menjelang kiamat itu kita masih hidup, bukan tidak mungkin kita ikut merasakan dahsyatnya. Tapi alhamdulillah Rasulullah memberikan satu petunjuk tentang bagaimana cara menghadapi dahsyatnya bencana menjelang kiamat, sehingga kita tidak merasakan dahsyatnya hari kiamat. Kalau Bunda baca misalnya di dalam surat Dukhan, itu akan ada satu asap tebal, yaksanas, dan akan meliputi semua manusia. Dan Allah menjelaskan, haza azabun alim, inilah azab yang pedih. Jadi itu azab itu pedih, artinya azab menjelang kiamat. Tetapi alhamdulillah itu hanya dialami oleh orang-orang yang tidak ada kalimat tauhid di dalam dadanya. Ini yang disampaikan Rasulullah dalam salah satu hadisnya. Tidak datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama di muka bumi. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal kecuali orang-orang yang hina dan yang buruk, yang tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Artinya Allah hanya akan memberikan azab ini kepada orang-orang yang tidak lagi beriman pada Allah. Jadi sebetulnya Bunda, kiamat ini sudah terjadi beberapa kali ya. Misalnya ketika umat Nabi Nuh diperingatkan oleh Nabi Nuh untuk menyembah Allah, satu-satunya Allah, mereka tidak mau, Allah habiskan mereka. Yang tinggal hanya orang-orang yang baik saja, orang-orang yang beriman saja. Selalu begitu. Dengan air bah, dengan guntur, dengan petir, macam-macam. Cara Allah memusnahkan orang-orang yang tidak lagi beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma kita ini orang akhir zaman, Bunda, karena itu yang terjadi nanti kita diwafatkan jauh sebelum atau beberapa saat sebelum hari kiamat. Dan barulah nanti kiamat akan menimpa orang-orang yang tidak ada kalimat tauhid di dalam dadanya. Kemudian kalau kita lihat lagi salah satu dalil Rasulullah mengatakan seperti ini. Sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi kecuali atas manusia yang paling jahat. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali apabila di bumi sudah tidak lagi disebut nama Allah. Jadi kalau masih ada orang yang mungkin nggak pernah sholat, Bunda, mungkin nggak puasa, ya banyak melakukan mabuk-mabukan lah gitu. Tapi ketika dia kaget, ketika dia apa masih Allahu Akbar atau Astagfirullahaladzim, itu masih ada dan tidak akan dikiamatkan dulu. Artinya masih ada kalimat tauhid di dadanya. Tetapi kalau sudah tidak ada kalimat tauhid, barulah Allah akan kirimkan yang namanya bencana pada waktu hari kiamat. Karena itu tetap jaga kalimat tauhid di dada kita. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka insya Allah matinya masuk ke dalam surga. Itu yang harus kita jaga, Bunda. Terutama anak cucu kita. Jangan sampai mereka menggadaikan kalimat tauhid yang ada di dadanya hanya ditukar karena status pernikahan lah, karena harta dan lain sebagainya. Jaga itu. Karena pada hakikatnya orang-orang yang ada kalimat tauhid di dadanya itu tidak akan pernah merasakan dahsyatnya hari kiamat. Nah, ini yang Allah sampaikan juga dalam surat Muhammad ayat 18. Tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat yang kedatangannya dengan tiba-tiba. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Ya, telah datang tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda itu sudah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja tanda-tandanya itu, Bunda? Kita lihat dulu. Ya. Dan ini datangnya dengan tiba-tiba ya. Yang Allah sampaikan, sakulat fis samawati wal ardh.
Jadi ternyata bencana menjelang kiamat itu berat, Bunda. Jadi berat tidak hanya bagi penghuni bumi, bagi penghuni langit saja tanda-tanda menjelang kiamat ini berat, Bunda. Siapa sih penghuni langit? Penghuni langit tentu saja yang dimaksud adalah malaikat. Nah, buat malaikat, bencana menjelang kiamat itu saja berat, apalagi bagi kita yang kadang-kadang nggak sabaran, yang kadang-kadang suka banyak mengeluh. Karena itu ini yang harus kita pahami, tanda-tanda menjelang kiamat dan apa tips yang disampaikan oleh Rasulullah sehingga beratnya huru hara menjelang kiamat itu tidak akan pernah kita alami. Karena di dada kita ada kalimat tauhid. Baik, kita lihat tanda-tanda menjelang kiamat. Ini ada 10, Bunda. Tanda kiamat itu tidak akan terjadi, kiamat tidak akan terjadi sampai ada 10 tanda-tandanya. Yang pertama ada Hasfun bil Masyriq, tenggelamnya daerah di bagian timur. Nah, kita termasuk timur, Bunda ya. Kemudian ada beberapa negara atau daerah di barat itu tenggelam. Di barat itu seperti Amerika, Eropa, itu di belahan barat. Dan ada lagi Hasfun bil Jaziratil Arab. Jadi ada juga daerah di Jazirah Arab itu juga akan tenggelam, amblas ke dalam bumi. Kemudian ada lagi asap dukhon, yang kalau mengacu kepada surat Ad-Dukhon itu adalah satu azab yang pedih. Haza azabun alim. Dan kemudian muncul sosok yang mengaku dirinya sebagai Allah, yaitu Dajjal laknatullah alaih. Kemudian ada binatang dari bumi yang bisa bicara seperti manusia. Kemudian ada lagi sosok antagonis, Ya'juj dan Ma'juj, yang banyak membunuh umat muslim. Kemudian 8, terbitnya matahari dari barat. Yang 9, keluarnya api dari jurang Aden yang menggiring manusia. Ya, jurang Aden itu konon di daerah Yaman. Dan yang 10 adalah turunnya Isa bin Maryam. Ini 10 tanda-tanda kiamat. Tetapi kalau kita lihat Hasfun bil Masyriq, tenggelamnya timur, tenggelamnya barat, tenggelamnya Jazirah Arab, asap, itu merupakan hal yang amat sangat berat. Karena di situ adalah bencana yang Allah kirimkan yang akan dialami oleh semua makhluk di muka bumi. Baik di bagian timur, baik di bagian barat, maupun di Jazirah Arab. Kita lihat lagi, ada berikutnya, terbenamnya timur. Terbenamnya timur, apakah sudah terjadi? Ternyata Bunda, kalau kita amati, Hasfun bil Masyriq ini sudah pernah terjadi, Bunda. Timur itu kita ada di belahan bumi timur, Bunda. Kapan terjadinya? Bunda barangkali masih ingat pada hari Jumat 28 September 2018 ada satu peristiwa luar biasa yang tidak pernah bisa dicerna oleh otak. Apa? Tenggelamnya daerah di Palu, Poso. Itu dimulai dengan satu gempa. Gempa itu ada 10 km di dasar laut. 10 km dari darat. Nah, dari hasil BMKG dikatakan akan ada tsunami yang menyusul setelah gempa akibat goncangan tadi, akan ada ombak besar yang akan masuk ke daerah Palu, daerah Poso ya. Nah, masyarakat di sana takut karena tahu bahwa saya pernah terjadi di Aceh itu ketinggian gelombang sampai 20 meter, banyak korban, lebih dari 100.000 orang. Karena itu mereka semuanya ketika ada peringatan dari BMKG melarikan diri ke daerah yang lebih tinggi. Dengan catatan bahwa saya menjauhi pantai. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru daerah yang mereka anggap aman, daerah yang tinggi tadi, di situ tanahnya tiba-tiba yang tadinya keras, tiba-tiba jadi lumpur. Itu disebut sebagai likuifaksi. Sebetulnya likuifaksi pernah terjadi dalam ilmu orang yang di pertanian, ngerti. Likuifaksi itu tanah yang tiba-tiba keras jadi lembek. Cuma garis tengahnya itu mungkin 1 meter sampai 2 meter saja, Bunda. Sehingga kalau ada pohon di atasnya, paling hanya 1-2 pohon saja yang tenggelam. Ini, Bunda, yang tenggelam masuk ke dalam bumi 8 sampai 10 meter itu cukup banyak jumlahnya. Meliputi satu daerah yang amat sangat luas. Dan itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Dan itu yang disebut sebagai satu hal kita bisa kategorikan sebagai satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tanda-tanda bencana menjelang kiamat. Kalau kita lihat Bunda seperti ini, kita lihat yang sebelah kanan Bunda itu bergeser ya. Kita lihat, tetapi yang sebelah kanan itu amblas ke dalam bumi 8 sampai 10 meter. Sementara yang tengah dan yang kiri itu hanya bergeser
2-3 kilo saja, tidak sampai tenggelam. Tergeser jadi seperti lumpur ya, tergeser rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka 2-3 kilo. Tetapi kalau Bunda lihat yang sebelah kanan, itu amblas 8-10 meter. Dan tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Cuma daerah di situ saja. Padahal likuifaksinya sama. Dan korbannya tidak sedikit, Bunda. 1.842 rumah. Itu salah satu perumahan Balaroa. Itu tenggelam ke dalam tanah. Nah, apakah ini yang dimaksud oleh Rasulullah tanda-tanda menjelang kiamat? Khasfun bil masyriq, tenggelamnya daerah timur, wallahualam. Wallahualam. Ya. Tetapi seandainya ini merupakan tanda-tanda kiamat, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, nah ini yang membuat kita harus waspada, Bunda. Mengapa, Bunda? Kita lihat dulu. Ini dulu pernah terjadi, Bunda. Ketika Qarun dibenamkan oleh Allah beserta rumahnya ke dalam bumi. Tidak ada baginya satu golongan pun yang dapat menolongnya dari azab Allah. Jadi Qarun beserta hartanya itu pernah tenggelam, likuifaksi. Ya. Khasafna itu bahasa ilmiahnya likuifaksi. Tanah yang tiba-tiba menjadi lembek, menjadi seperti lumpur, tenggelam. Dan Allah menyebut ini sebagai satu azab. Bunda, jangan bayangkan Qarun beserta rumahnya itu hanya satu rumah saja. Enggak, Bunda ya. Kalau kita mengacu kepada hadis, yang tenggelam itu bukan hanya rumahnya, tetapi juga gudang-gudang hartanya. Nah, kalau Bunda mau tahu berapa banyak gudang harta Qarun yang tenggelam, kalau kita mengacu kepada hadis, itu Qarun kalau kemana-mana, rumah atau gudangnya itu selalu dikunci, pakai kunci gembok ya. Kunci gembok zaman dulu tentu saja besar-besar, Bunda. Dan dia tidak pernah tinggalkan, kalau dia keluar kota misalnya, itu tidak pernah tinggalkan kunci di rumahnya. Dia bawa. Dan untuk membawanya itu membutuhkan beberapa orang pemuda untuk menggotong peti-peti tempat dia menyimpan kunci gudang-gudang harta Qarun. Jadi Bunda bisa bayangkan kalau kuncinya saja sebegitu beratnya dibopong oleh beberapa orang, itu bisa dibayangkan bahwa kunci itu jumlahnya mungkin bukan ratusan saja, mungkin ribuan. Artinya bahwa gudang harta Qarun itu ribuan jumlahnya dan itu tenggelam besar ke rumahnya. Jadi pantas kalau sekarang orang menemukan satu harta di dalam perut bumi dikatakan harta Qarun ya. Karena memang seperti itu, Bunda. Dan ini merupakan azab. Sehingga pertanyaannya, apakah yang menimpa saudara kita di Palu itu merupakan azab dari Allah? Wallahualam. Wallahualam, Bunda. Tapi kalau kita mengacu pada satu penelitian, Bunda, ternyata di sana yang banyak sekali terjadi di Palu itu apa, Bunda? Itu LGBT. Itu LGBT itu nomor 2 ya di Indonesia. Jumlahnya sudah lebih dari 1.000 orang. Nah, apakah ini sama seperti yang dialami oleh umatnya Nabi Lut alaihissalam dengan terbenamnya ya, Sodom dan Gomora? Wallahualam ya. Tapi itu yang terjadi, Bunda. Bahwa tanda-tanda menjelang kiamat itu sudah mulai terjadi. Kalau benar ini tenggelamnya daerah di timur merupakan tanda-tanda menjelang kiamat. Mengapa saya katakan itu yang membuat ngeri itu, Bunda? Karena hadis yang diriwayatkan Tabrani, Rasulullah bersabda, munculnya satu tanda kiamat akan diikuti oleh kemunculan tanda-tanda bencana-bencana lainnya secara beruntun, sebagaimana lepasnya manik-manik dalam untayan. Jadi Bunda, kalau benar Khasfun bil masyriq, tenggelamnya timur itu sudah terjadi, itu artinya akan ada tanda-tanda bencana lain yang segera menyusul sebagai tanda-tanda menjelang akhir zaman. Karena itu pantas Allah mengatakan sakulatis samawati wal ardh. Berat bencana tadi bagi penghuni langit dan khususnya bagi kita sebagai penghuni bumi. Yang datangnya tiba-tiba, nggak pernah kita bisa prediksi. Karena itu juga ini disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tidak akan terjadi hari kiamat sampai dicabutnya ilmu. Banyak terjadi gempa, banyak terjadi bencana, banyak terjadi fitnah. Fitnah itu sekarang mungkin hoax ya, berita-berita hoax. Kemudian waktu yang semakin singkat, banyaknya al-harb, yaitu saling bunuh. Ya, kita tahu bahwasanya banyak sekali korban-korban sekarang, ya, terutama yang terjadi di Gaza. Saudara-saudara kita yang mengalami genosida oleh Israel. Kemudian hingga melimpah ruahnya harta di tengah-tengah kalian. Dan kalau kita amati, Bunda, semua yang disampaikan Rasul ini sudah terjadi, Bunda. Dicabutnya ilmu satu-satu mulai Allah cabut. Banyak orang-orang berilmu sekarang sudah tidak lagi ada.
apalagi yang namanya etika, moral. Dulu saja kan ada pendidikan moral Pancasila, sekarang sudah dicabut. Saya ingat dulu kita waktu kecil Bunda, kalau kita lihat di depan orang tua kita pasti dengan badan sedikit menunduk kita liwat atau paling tidak permisi. Tapi sekarang anak-anak liwat aja. Itu contohnya. Banyak terjadi gempa. Gempa itu Bunda di Indonesia 2 bulan Januari dan Februari saja tahun 2018 itu terjadi tidak kurang dari 340 gempa. Cuma memang yang besar itu cuma 3. Satu di Aceh, satu di Pandeglang waktu itu Banten. Kita mungkin pernah merasakan Jakarta terkena dampaknya itu 2018 dan kemudian di daerah Papua 3 gempa. Yang besar yang lain kecil-kecil. Tapi itu aneh karena sebelumnya tidak pernah sebanyak itu hanya dalam 2 bulan saja. Waktu yang dan banyak saling bunuh kita sudah tahu, melimpah ruah harta di tengah kalian. Dan sekarang Bunda, anak-anak sekarang ini, anak-anak milenial istilahnya, banyak pamer-pamer kekayaan. Bayangkan Bunda, mereka joget-joget aja di TikTok. Joget-joget di TikTok itu bisa menghasilkan uang sampai ratusan juta sampai miliaran. Nggak pernah terbayang dulu. Nggak kerja. Cuma joget-joget aja. Bisa menghasilkan uang yang jumlahnya jutaan. Sampai ratusan juta. Tidak pernah masuk akal. Nah itu tadi, melimpah ruahnya harta di tengah kalian. Sudah mulai terjadi. Baik Bunda, mari kita lihat lagi. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. Bunda, itu terjadi akhir tahun 2019. COVID. Ingat 2018 terjadi Khospun Bil Masrik, tenggelamnya timur. Akhir 2019 mulai ada yang namanya pandemi COVID. Indonesia baru di lockdown itu Maret 2020 ya. Nah itu setelah terjadi satu bencana, terjadi lagi bencana yang namanya COVID. Dan jumlahnya juga, jumlah korbannya itu puluhan ribu sampai ratusan ribu di seluruh dunia. Jadi apakah ini yang termasuk kategori bencana yang disampaikan Rasulullah SAW? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Bahwasanya sampai sekarang bahkan akan ada lagi virus baru kata. Wallahualam Bunda ya. Jadi sekali lagi inilah yang disampaikan Rasulullah, munculnya tanda kiamat yang satu akan mengikuti kemunculan tanda-tanda yang lain secara beruntun sebagaimana lepasnya manik-manik dalam untayan. Kita tahu kalau kalung kita jatuh ke lantai bukan hanya satu persatu nyusul, tapi bisa saja terjadi secara bersamaan dalam waktu yang singkat. Ini yang disampaikan Rasul untuk menggambarkan bahwa kiamat, tanda-tanda menjelang kiamat itu akan terjadi secara beruntun. Ya, sekarang yang akan kita bahas apa Bunda? Ini kita bahas dulu ya. Satu bencana yang nanti akan dialami oleh semua manusia. Rasulullah waktu menjabarkan surat Dukhan tentang asap itu di situ Allah menjelaskan haza azabun alim, inilah azab yang pedih. Nah, para sahabat takut. Mereka itu sampai gemeter mendengarkan bahwasanya azab dari asap menjelang kiamat itu dalam surat Ad-Dukhan itu akan dialami oleh semua manusia. Mereka takut kalau dukhon itu, asap itu datang di zaman mereka. Sehingga bisa jadi mereka dan keluarga mereka akan terkena azab tadi, akan merasakan sakitnya. Karena itu, ketika Rasulullah sudah tidak ada, beliau sudah wafat, waktu itu Ibnu Abbas berkata kepada salah satu temannya, Abdullah bin Abi Mulaika, dia mengatakan, aku nggak tidur semalaman. Karena aku mendengar kabar bahwa bintang Zuzanbin telah terbit dan aku khawatir Ad-Dukhan yang asap ya, telah muncul. Maka aku tidak tidur semalaman hingga subuh. Jadi dia takut kalau Ad-Dukhan tadi muncul di zamannya, dia takut terkena azabnya, begitu juga keluarganya. Bunda, bintang
kita tahu bintang itu ya benda luar angkasa. Zu itu artinya memiliki, zanbin itu artinya dosa. Jadi satu bintang yang memiliki dosa. Apa artinya? Itu bisa berarti satu bintang, satu benda luar angkasa yang bisa menyebabkan kematian orang. Kalau orang tertimpa tadi. Dan korbannya bukan hanya puluhan, mungkin bisa ratusan, mungkin bisa ribuan. Tergantung besar kecilnya meteor tadi. Jadi bisa saja membunuh dan merusak. Ini yang disebut sebagai bintang Zu Zambin. Ini salah satu kekhawatiran daripada Ibnu Abbas tentang adanya ad-dukhan, tentang adanya asap. Mari kita lihat lagi, Bunda. Kita akan bicara tentang asap ya. Tanda-tanda menjelang kiamat tentang asap dukhan. Ini kalau kita lihat surat ad-dukhan ayat 10, Fartakib yaumatati sama ubidukhani mubin. Yaksan nas haza azabun alim. Tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi manusia. Haza azabun alim. Inilah azab yang pedih. Ya. Yaksanas artinya akan meliputi semua manusia ya. Di sini tidak ada pengecualian. Semua manusia akan terkena dampaknya. Jadi tidak hanya di daerah Arab saja. Ini yang akan terkena dampak daripada duhon. Dan itu Rasulullah jelas, Al-Quran jelas mengatakan itu sebagai azab yang pedih. Jadi Bunda kalau kita lihat tentang, kita pelajari, dulu saya pikir asap ini adalah datang dari bumi karena kebakaran hutan. Asap bukan kabut Bunda ya. Kalau asap itu karena api. Kalau kabut kan ditimbulkan dari air. Jadi ketika dikatakan akan ada asap dari langit, dulu saya pikir asap itu datang dari pembakaran hutan di bumi, naik ke atas langit. Atau asap industri. Kita tahu bahwasanya dunia sekarang sudah dikotori oleh asap industri. Cina saja menyumbang asap ya. Polusi asap itu kurang lebih 30% dari polusi asap-asap hitam ini yang ada di dunia. Jadi cukup banyak. Pabrik di sana bekerja 24 jam. Jadi tidak ada stopnya. Dulu saya pikir seperti itu. Tapi jelas Allah mengatakan asap ini dari langit, bukan dari bumi. Partakib ya. Tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Nah, alhamdulillah akhirnya saya setelah membaca satu ya, literatur yang diinikan oleh NASA ya, nyambung. Jadi ketika dikatakan seperti ini, bintang Juzanbin telah terbit. Jadi bukan tidak mungkin yang maksud asap tadi karena adanya satu meteor dari luar angkasa yang masuk ke dalam gravitasi bumi kita dan itu menimbulkan asap yang bisa kita lihat. Ya. Sama jadi satu asap dari langit yang bisa kita lihat. Ya. Jadi jelas kita lihat dengan nyata asap tadi. Bunda, ternyata apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu dibenarkan oleh NASA. Padahal kita tahu Ibnu Abbas mendapatkan ini dari Rasulullah. Artinya apa? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah, baik hadisnya maupun Al-Quran, itu mulai dibuktikan kebenarannya oleh ilmu pengetahuan. Jadi NASA mengatakan asap itu ya akan timbul kalau didahului dengan jatuhnya satu meteor, apapun namanya itu, entah meteorit, entah asteroid yang jatuh ke dalam gravitasi bumi kita, menembus atmosfer. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah via Ibnu Abbas itu telah dibenarkan oleh NASA. Dan mereka khawatir. Mengapa mereka khawatir? Karena ternyata dari penelitian mereka yang rajin melihat kejadian di luar angkasa, ada satu meteor atau asteroid yang dalam perjalanan nanti bisa bertabrakan dengan bumi kita. Jadi kalau kita lihat dalam ilmu astronom Bunda, benda-benda langit itu ada bintang, ya, ada planet, ada satelit, ada asteroid, ada meteorit, ada komet, galaksi, klaster, nebula, dan debu antariksa. Nah, debu antariksa bisa kita singkirkan, itu hanya debu saja. Walaupun debu tadi termasuk besar, ya, misalnya sebesar kelereng dan sebagainya. Tapi yang mulai dari bintang, planet, itu semua adalah benda-benda luar angkasa yang terbuat dari batu luar angkasa yang amat sangat keras. Yang kalau masuk ke bumi Bunda, dampaknya nanti akan jalan. Dampaknya akan kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Ini, bintang adalah satu bola plasma besar yang memancarkan cahaya ke seluruh alam. Ada miliaran bintang
di seluruh galaksi alam semesta. Jadi jumlahnya banyak. Jadi satu saja masuk ke gravitasi bumi. Itulah yang dimaksud Allah di dalam surat Ad-Dukhan. Jadi mari kita lihat lagi Bunda, ayat-ayatnya ya, bagaimana prosesnya. Kita lihat lagi, asteroid adalah benda langit yang memiliki permukaan yang tidak halus namun berbatu. Selain berbatu, permukaan asteroid juga banyak terdapat kawah. Jadi sama seperti bumi sebetulnya. Cuma bumi ini berputar pada porosnya dan tidak pernah bergeser. Begitu juga bulan, Bunda. Bulan berputar pada porosnya nggak pernah bergeser. Begitu juga matahari, tidak pernah bergeser. Nah, yang namanya asteroid itu bergeser. Jadi letaknya tadinya jauh dari bumi kita. Jumlahnya mungkin jutaan kilometer. Tapi dia berputar terus makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat ke bumi. Dan kalau nanti sudah berputar ke bumi, tidak ada dampaknya terhadap bumi, nanti dia akan terus menjauh dari bumi. Ya. Nah, ini yang terjadi pada asteroid maupun meteoroid. Jadi tidak berputar pada porosnya. Jadi bergerak di permukaan bumi dan jalannya itu kecepatannya luar biasa. Ya. Jadi kalau kita lihat asteroid memiliki lintasannya sendiri untuk mengorbit terhadap matahari yang berbentuk lonjong atau elips. Ya, selama matahari, orbit matahari, terus dia lepas dari matahari, makin jauh dari matahari dan mendekati bumi kita. Itu perjalanan asteroid yang memang tidak punya garis edar yang pasti, yang tetap. Jadi kalau kita lihat Bunda nih, cukup banyak ya, cukup banyak ini asteroid. Lihat ya, bumi kita ini nomor 4 ya. Jadi matahari, kemudian Merkurius, Venus, dan bumi. Jadi jaraknya nomor 3 dari matahari. Dan kita lihat perjalanan daripada asteroid. Itu jumlahnya ratusan. Satu saja jatuh ke bumi kita. Itulah nanti dampak yang disebut sebagai bintang Zuzanbil. Nanti yang lainnya akan terus menjauh sampai ke lewati Uranus dan seterusnya. Ya. Ini lagi, ada lagi selain asteroid itu meteorit. Sama saja ya. Sama saja. Meteorit maupun asteroid sama saja. Bunda, inilah gambaran tentang meteorit. Kalau dia jatuh, nanti akan keluar api karena terbakar dan nanti akan jatuh di bumi kita. Kalau jatuh di bumi namanya meteorit, sudah. Bukan meteorit lagi, meteorit. Kita lihat lagi, Bunda. Kita lihat salah satu ilustrasi. Kita akan bicara tentang bintang, apa makna bintang di dalam Al-Quran. Kita lihat, ini salah satu ayatnya. Ini ayat surat An-Najmi ayat 1. Wan najmi ijahwa. Bunda, kalau kita belajar Al-Quran, bahasa Arab, wow di depan itu al-qasam, sumpah. Artinya ketika dan, wow itu dan, di sini sebetulnya bukan dan ya, tetapi di sini Allah bersumpah. Jadi artinya benar-benar akan terjadi. Kita lihat lagi An-Najmi. Najmi itu bentuknya tunggal, Bunda. Kalau jamak itu nujum. Ini bentuknya tunggal, Najmi. Kalau bintang-bintang yang jatuh itu arti kiamat. Tapi ini hanya satu bintang. Entah itu meteoroid, entah asteroid ya. Iza itu dalam bahasa Arabnya belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Itu iza. Sementara hawa itu adalah satu penjelasan, sesuatu yang lepas dari gugusannya itu disebut sebagai hawa. Jadi jelas mengapa disebut Siti Hawa. Karena dia berasal dari gugusan tulang rusuk Adam. Dan kemudian lepas dari tulang rusuk Adam itu disebut sebagai hawa. Siti Hawa. Jadi hawa itu sesuatu yang lepas dari gugusannya. Cuma kalau Bunda baca di dalam terjemahan Al-Quran, karena yang menerjemahkan bukan ahli astronom, diterjemahkan lebih bintang ketika terbenam. Sebetulnya kalau kita membayangkan terbenam itu seolah-olah indah, Bunda. Kita kan sengaja naik ke atas Gunung Bromo hanya ingin lihat matahari terbenam pada waktu sore atau matahari terbit. Ya. Matahari terbenam itu indah. Tapi sebetulnya Allah tidak bicara tentang keindahan. Di sini Allah bicara tentang satu benda luar angkasa yang nanti akan jatuh terbenam di bumi. Ya. Terbenam di bumi. Dan itu nanti menimbulkan satu petaka yang luar biasa. Kita lihat dulu urut-urutannya. Kita baca Al-Quran itu harus berurutan dulu, Bunda. Bisa terjadi atau ada di beberapa surat. Nah, kalau kita lihat surat At-Tariq ayat 1 dan 2, wassama'i wat-tariq. Lagi-lagi Allah bersumpah, wow di depan sumpah ya, demi langit dan yang datang pada malam hari. Ya.
Wa ma adraka ma thariq, apakah yang akan datang pada malam hari itu? Allah menjelaskannya, akan datang pada malam hari itu adalah an-najmu saqib. An-najmu, lagi-lagi bentuknya tunggal. Najmu itu tunggal, Bunda. Saqib. Sayangnya memang diterjemahkan di dalam bahasa Al-Quran, kalau Bunda baca terjemahan Al-Quran di Indonesia ini, diterjemahkan yaitu bintang yang cahayanya menembus. Kalau cahayanya menembus itu indah. Bagaimana kita tidur, kita buka jendela, buka korden dari kaca, balik kaca, cahaya bulan menembus kamar kita, indah. Tapi Allah tidak bicara cahaya bintang. Kan bukan nurun najmi, enggak. Tidak ada nurun najmi. Allah bicara langsung an-najmu. Itu artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa astronom, sakib itu Bunda, dalam bahasa Arab itu artinya kalau orang masuk ke dalam rumah orang dengan cara mendobrak dengan kekerasan, itu namanya sakib. Jadi artinya akan ada satu bintang, entah itu meteorit, entah itu asteroid yang nanti akan mampu menembus atmosfer, itu yang disebut sebagai sakib, menembus dengan paksa. Nah, nanti akan jatuh ya, masuk ke dalam gravitasi bumi kita. Nah, ayat keduanya sambungannya setelah menembus atmosfer, ini Allah sampaikan, "Tartakib yauma tati sama bidukhani mubin." Tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi seluruh manusia. Haza azabun alim. Nah, nanti asteroid atau meteorit yang mampu menembus atmosfer, lapisan paling luar, nanti akan keluar asap. Bagaimana cara keluar asap? Mari kita lihat dulu, Bunda. Kita lihat dulu. Kita lihat sekarang ini. Urut-urutannya, mengapa sampai timbul asap yang bisa dilihat oleh manusia. Maaf, sebelumnya ini dulu lah. Surat Al-Anbiya. Kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Ya. Jadi fungsi daripada langit yang konon itu ada 7 lapis, itu fungsinya adalah melindungi bumi kita supaya tidak kejatuhan benda-benda luar angkasa. Kan itu fungsi atap, Bunda. Kita bangun rumah ada atapnya, jangan sampai ada benda-benda dari atas rumah kita jatuh ke dalam rumah kita. Karena itu kita bentuk yang namanya atap. Nah, begitu juga dengan yang terjadi pada langit. Langit itu sebagai atap. Kita lihat dulu lagi. Ini dia Pengaruh berbahaya. Selain atmosfer, sabuk Van Allen, suatu lapisan yang tercipta akibat keberadaan medan magnet bumi, juga berperan sebagai perisai melawan radiasi berbahaya yang mengancam planet kita. Radiasi ini yang terus-menerus dipancarkan oleh matahari dan bintang-bintang lainnya sangat mematikan bagi makhluk hidup. Jika saja sabuk Van Allen tidak ada, semburan energi raksasa yang disebut jilatan api matahari yang terjadi berkali-kali pada matahari akan menghancurkan seluruh kehidupan di muka bumi. Energi yang dipancarkan dalam satu jilatan api saja, sebagaimana tercatat baru-baru ini, terhitung setara dengan 100 miliar bom atom yang serupa dengan yang dijatuhkan di Hiroshima. "58 jam setelah kilatan tersebut, teramati bahwa jarum magnetik kompas bergerak tidak seperti biasanya, dan 250 km di atas atmosfer bumi terjadi peningkatan suhu tiba-tiba hingga mencapai 2500 derajat Celcius." Jadi Bunda, yang disebut sebagai langit itu ternyata ilmu pengetahuan menyebutnya sebagai sabuk Van Allen. Karena yang menemukan itu adalah Van Allen. Dia melihat ternyata benda-benda luar angkasa itu hancur dengan sendirinya oleh lapisan-lapisan langit tadi. Ide mengapa dikatakan sebagai atap yang terpelihara. Memang Allah pelihara. Cuma Bunda tadi sudah kita dengar, yang bisa melewati itu adalah yang ukurannya besar. Kalau ukuran kecil dia akan hancur dengan sendirinya ketika melewati sabuk Van Allen tadi. Sabuk Van Allen ini unik. Ada yang panasnya luar biasa dan ada yang dinginnya luar biasa. Kita lihat lagi ilustrasinya Bunda, supaya kita paham bagaimana
bintang Zuzani tadi mampu menembus bumi kita dan terbenam di bumi kita. Meteor adalah bongkahan material yang dihasilkan dari tabrakan objek luar angkasa. Ketika berada di luar angkasa, meteor bergerak dengan kecepatan lebih dari 20.000 km per jam. Ketika meteor mendekati bumi, maka gravitasi bumi akan menarik meteor tersebut. Dan kecepatan meteor pun akan meningkat, mencapai 40.000 hingga 250.000 km per jam. Untungnya, planet kita punya lapisan atmosfer. Di permukaan bumi, tekanan atmosfer yang ada membuat lapisan udara menjadi cukup padat dan memungkinkan kita untuk bernafas. Tapi tekanan ini akan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian. Artinya, apabila ketinggiannya bertambah, maka lapisan atmosfer menjadi semakin tipis, sampai akhirnya atmosfer akan menghilang, digantikan oleh kehampaan luar angkasa. Nah, ketika meteor memasuki atmosfer bumi, maka meteor harus menembus lapisan atmosfer yang tekanannya semakin tinggi. Dan ketika mencapai bagian atmosfer yang disebut dengan Kármán line, maka meteor akan mulai terbakar, dikarenakan terjadi gesekan antara meteor dengan partikel-partikel udara yang ada di atmosfer. Gesekan ini juga mengakibatkan material meteor tersebut terkikis, dan serpihannya akan terlihat seperti ekor yang menyala. Biasanya, meteor berukuran kecil akan terbakar habis ketika memasuki atmosfer bumi. Dan hanya meteor dengan ukuran besar saja yang bisa lolos dan berhasil jatuh ke permukaan bumi. Ya, ini Gunda gambarannya. Jadi kalau kita lihat langit pertama eksosfer terus sampai ke dalam atmosfer bumi kita itu mulai banyak udara oksigen. Di atas nggak ada sama sekali. Dan kita lihat ketinggiannya Bunda. Ternyata kalau di luar itu, eksosfer sampai termosfer itu suhunya bisa sampai 2000 derajat Celcius. Panasnya luar biasa. Jadi ketika ketika meteorit atau asteroid tembus ya, ke eksosfer dan termosfer itu akan terbakar, menyala. Tetapi nanti di langit berikutnya, lapisan berikutnya, mesosfer, itu dinginnya minus 85 derajat. Jadi Bunda bisa bayangkan kalau kita panaskan sesuatu, kemudian kita masukkan ke dalam air dingin, itu pasti akan pecah. Nah sama, itu yang terjadi pada meteorit atau batu-batu luar angkasa. Jadi kalau dia terbakar, kemudian masuk ke lapisan yang dingin, dia akan terbakar dan akhirnya hancur, jadi debu. Tetapi tadi dijelaskan itu yang ukurannya kecil. Tetapi ukuran besar nanti akan tetap bisa menembus bumi kita, jatuh di bumi kita. Dan ini nanti keluar asap, ini yang dimaksud Allah. Dan ini yang dibenarkan teori ini oleh NASA, Bunda. Nah, mulai kelihatan asapnya. Nah, ini Bunda. Mengapa dibenarkan oleh NASA? Karena memang asap ini nanti akan muncul setelah adanya satu meteor yang jatuh ke muka bumi kita. Ketika Allah mengatakan asap ini akan menyebar ke seluruh bumi, bukan pada waktu di angkasa, belum ya. Itu hanya di sekitar batu luar angkasa. Dia menyebar ke permukaan bumi itu kalau sudah jatuh di bumi kita, dan nanti akan terbakar, akan ada satu jurang yang sangat besar, dan nanti akan timbul asap itu menyebar ke seluruh bumi. Bunda mungkin masih ingat satu pelajaran di SD dulu, ketika anak Gunung Krakatau meletus tahun 1883, itu ternyata debu-debunya itu membuat gelap langit di atas kota London untuk beberapa hari. Itu baru anak Gunung Krakatau meletus. Ternyata debu-debunya, debu vulkaniknya, itu membuat langit di atas London itu jadi gelap selama beberapa hari. Jadi Bunda bisa bayangkan kalau nanti terjadi lebih besar berpuluh-puluh kali dari anak Gunung Krakatau, itu bisa kita bayangkan asapnya pantas akan menyebar ke seluruh permukaan bumi. Seperti Allah firmankan dalam surat Duhan, Yakshanas akan meliputi semua manusia. Dan yang jadi masalah, asap ini adalah asap yang amat sangat menyakitkan. Terutama bagi orang-orang yang tidak ada kalimat tauhid di dalam dada. Karena itu Bunda, Allah jadikan langit itu sebagai atap. Tetapi itu hanya untuk benda-benda yang kecil saja. Alhamdulillah sekarang kita masih selamat itu karena adanya langit. Tetapi satu hari nanti
itu pasti akan tembus satu benda luar angkasa yang disebut Roslah bintang Juzanbin, yang ukurannya besar, yang tidak bisa dihancurkan oleh lapisan-lapisan langit yang disebut sebagai atap atau sabuk Van Allen. Orion is getting ready to launch. My name is Kelly Smith, and I work on navigation and guidance for Orion. Before we can send astronauts into space on Orion, we have to test all of its systems. And there's only one way to know if we got it right: fly it in space. By the way, there's a small problem with going to the moon, and inch by inch, NASA is leaking out that they know that there's a problem there. It's called the Van Allen belts, high radiation belts of charged particles around Earth, and we don't know how to get through them, they say. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. For this flight, it's time to head home. It's great to be a part of this first space flight for Orion, and we're looking forward to beginning a new chapter in human space exploration. Bunda, ini sebagai pengetahuan saja. Ya, bahwasanya sabuk Van Allen atau langit itu nggak bisa ditembus dari luar. Jadi batu-batuan itu akan hancur dengan sendirinya. Nah, kalau atap rumah kita, contohnya Bunda, nggak bisa kejatuhan sesuatu dari luar rumah kita. Begitu juga kalau kita melempar dari dalam rumah kita, mau lempar keluar lewat atap, nggak mungkin. Pasti akan jatuh lagi. Nah, begitu juga Bunda. Kalau ada satu benda dari luar angkasa itu melewati sabuk Van Allen, itu pasti akan terbakar dan hancur. Ya. Begitu juga artinya kalau dari dalam bumi, dari bumi ya, dari dataran bumi mencoba keluar daripada luar angkasa, itu otomatis akan melewati sabuk Van Allen dan akan terbakar. Padahal kita tahu Amerika tahun 69 mengatakan sudah bisa menembus atmosfer dan akhirnya mendarat di bulan. Dengan teori ini ketahuan itu bohong tadi dibilang. Tahun 2014 saja mereka masih cari cara bagaimana caranya ngirim pesawat luar angkasa tanpa awak untuk bisa menembus Van Allen tadi 2014 ya. Jadi tadi informasinya, narasinya, sebelum kita mengirim astronot ke luar angkasa, kita akan buat satu percobaan bagaimana cara melewati sabuk Van Allen. Jadi bahwasanya apa yang disampaikan Amerika tahun 69 mereka sudah bisa menembus langit, kemudian mendarat di bulan, itu jelas itu satu berita hoax saya kalau sekarang istilahnya. Memang ini Allah sampaikan dalam surat Ar-Rahman. Ya. Wahai bangsa jin dan manusia, ya masyarul jinni wal insi, ini statun antan fuju min aktoris sama tulatan fuju, la tan fuju ibisulton. Wahai bangsa jin dan manusia, jika kamu mampu menembus bumi dan melintasi penjuru langit, silakan lintasi kata Allah. Tapi kamu tidak akan bisa menembus langit kecuali dengan kekuatan. Sultan itu kekuatan, tetapi juga para ahli tafsir mengatakan juga dengan izin Allah. Jadi kalau tidak izinkan satu benda dari bumi keluar dari perut bumi, keluar dari atmosfer bumi, itu kalau tidak Allah izinkan akan terbakar dengan sendirinya, akan hangus dengan sendirinya. Tapi nggak tahu dengan teknologi sekarang ya, apakah mereka kelihatannya sudah bisa. Wallahualam. Ya. Yang jelas itu bahwasanya yang namanya langit itu merupakan atap. Kita lihat lagi, Bunda. Berikutnya. Ternyata Bunda pernah terjadi. Ini ukurannya luar biasa. Terjadi pada tanggal 15 Februari 2013 di mana di
Bunda, ini satu pembelajaran bagi kita tentang bagaimana dahsyatnya kalau ada satu benda luar angkasa jatuh ke bumi kita. Ini terjadi hari Jumat, lagi-lagi hari Jumat ya, 15 Februari 2013. Itu beratnya kurang lebih 10.000 ton dan kecepatannya 54.000 km per jam. Dan mengapa bisa lolos? Karena ternyata ukurannya cukup besar. Dan ternyata ada korban Bunda. Korbannya kita lihat dulu, ini laporannya. Untung jatuhnya di daerah kosong, di Danau Sherbakul, di Chelyabinsk, kurang lebih 100 km dari Moskow. Ukurannya hanya sekitar 6 meter saja. Ini dia batunya, pecahan-pecahannya. Itu hanya 6 meter, Bunda. Apa kerusakan yang ditimbulkan setiap kali lewat satu daerah, lewat apartemen, gedung-gedung yang banyak kacanya, itu otomatis kacanya pecah. Bukan karena terbentur, enggak ya. Hanya karena dorongan gelombang daripada kecepatan sampai 54.000 km menyebabkan kaca-kaca apartemen itu hancur. Ya. Hanya karena kecepatan luar biasa. Gelombang kecepatannya. Bukan karena benturan benda ya, enggak. Dari gelombang kecepatannya saja itu menyebabkan kaca-kaca apartemen hancur. Ini ya hasilnya, pecahan-pecahan dikumpulkan. Dan ternyata orang yang melihat langsung benda luar angkasa tadi itu terangnya luar biasa. Akibatnya apa? Ternyata banyak di antara mereka yang retinanya terbakar. Retinanya terbakar karena silaunya cahaya luar biasa. Panas luar biasa. Saking terangnya. Sehingga retina mereka otomatis terbakar. Dan korban yang terkena pecahan kaca itu cukup banyak. Jadi jumlahnya ada kurang lebih dalam catatan Rusia itu ada 1.200 orang yang jadi korban akibat bintang yang jatuh di Rusia. Dan bangunan-bangunan yang hancur itu ada 4.000 bangunan. Terutama yang fondasinya kurang kuat itu hancur. Jadi Bunda bisa bayangkan, bangunan saja itu bisa hancur karena liwatnya saja, karena gelombang kekuatannya, bukan benturan ya, itu hancur. Ini di daerah yang berpenduduk. Untung jatuhnya di daerah yang kosong. Di Danau Sherbakul tadi. Sudah kehendak Allah. Ini merupakan satu peringatan Bunda. Dan ternyata garis tengahnya hanya 6 meter saja. Itu hanya 6 meter Bunda. Kekuatannya bisa menghancurkan seperti itu. Bayangkan kalau garis tengahnya itu di atas 100 meter. Bisa dibayangkan bagaimana besar korbannya. Karena itu mari kita lihat lagi lebih dalam tentang yang Allah maksud dengan wan najmi Jawa. Allah bersumpah satu bintang, satu meteor yang akan jatuh terbenam di bumi kita. Kita lihat dulu Bunda. Ini hasil penelitian dari seorang astronom di Ukraina, namanya Gennady Borisov. Dia mengamati seperti ini. Pada tanggal 12 Oktober, dia mengawasi konstelasi bintang-bintang di langit. Itu ada satu bintang yang bergerak cepat dan akan melewati bumi kita pada beberapa hari ke depan. Ini dia lihat 12 Oktober. Dilihat dari arahnya itu pasti akan melewati bumi pada tanggal 18 Oktober. Lewat di bumi kita. Ini kalau kita lihat, ini lihat Bunda. Ini hasil rekamannya. Lewat di bumi kita, hanya melintas saja. Melintas di bumi kita Bunda.
Dan itu disebut sebagai asteroid 2013 TV135. Dan garis tengahnya itu kurang lebih 400 meter. Atau kalau Bunda bayangkan 4 kali lapangan sepak bola itu aja. Jadi cukup besar ya, cukup besar. Dan jaraknya dari bumi Bunda, kalau kita lihat hasil penelitian ini, kita lihat Bunda, itu bumi kita dan 2013 TV135 hampir bertabrakan ya. Dia terus berputar lagi. Dia terus berputar kalau kita lihat Bunda. Ya bumi kita, Earth itu bumi ya. Nah ini, Earth dengan meteor tadi hampir saja bertabrakan. Hampir bertabrakan, tapi belum. Nah tanggal 18 Oktober melewati bumi kita. Bunda, kalau kita lihat lagi nih. 18 Oktober. Hari Jumat. Ya, lagi-lagi hari Jumat. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Jaraknya kurang lebih 17.200 mil. Atau kalau kita konversikan dalam kilometer, itu jaraknya kurang lebih 25.000 kilometer. 25.000 kilometer. Cukup jauh. Ya, buat kita jauh. Tetapi buat para ahli luar angkasa, jarak ini tidak ubahnya selebar rambut. Mengapa? Karena angkasa ini kan begitu luasnya, begitu lebarnya. Sehingga jarak hanya 25.000 kilometer, itu selebar rambut saja Bunda. Itu yang membuat mereka takut. Jaraknya amat sangat dekat. Dan kalau kita lihat, ini laporan Bunda. Laporannya. Ukrainian astronomers say an asteroid might collide with Earth in a couple of decades, a Russian news service reported Thursday. Space watchers from the observatory in the Crimean Peninsula said they discovered an asteroid about 1,345 feet in diameter, which they call 2013 TV-135, that is approaching Earth at a potentially dangerous trajectory. The astronomers calculated the date of a potential collision as August 26, 2032. Jadi Bunda, nanti dia memang sekarang sudah lewat dari bumi, tapi kan dia berputar ya, putarannya nanti putaran berikutnya diperkirakan akan ada tabrakan dengan bumi kita. Itu hasil prediksi. Itu hitungan luar biasa. Bunda, sekarang ahli astronom itu bisa memperhitungkan kapan datangnya komet Halley misalnya, yang setiap 76 tahun sekali melintasi bumi kita, sudah bisa diprediksi. Nanti melewati mana, daerah mana, pada jam berapa, itu sudah bisa. Itu luar biasa perhitungan. Begitu juga dengan perhitungan tentang asteroid yang diberi nama 2013 TV135. Ini hasil kesimpulannya. Jadi kurang lebih seperti ini. Menurut para astronom, dan ini dibenarkan oleh astronom dari Rusia, Spanyol, Italia, dan Inggris, asteroid besar telah ditemukan melesat melewati bumi kita pada tanggal 18 Oktober. Dan itu berbahaya, karena dekat sekali. Dan diperkirakan asteroid ini akan kembali melintasi bumi kita pada tanggal 26 Agustus 2032. Arti kalau kita sekarang sudah 2024, itu arti tunggal 8 tahun lagi akan melintasi bumi kita. Nah yang jadi masalah, kalau tadi 2013 jaraknya kurang lebih 25.000 km, sekarang Bunda hasil penelitiannya dari hitungan ini. 26 Agustus 2033 akan terjadi tabrakan. Akan terjadi tabrakan, itu yang membuat mengapa para ahli sekarang sudah mulai ketakutan. Itu yang menyebabkan mengapa NASA membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang bintang Jujanbin nanti akan menimbulkan dukhan. Bunda, kekuatan daya ledaknya itu 2.500 megaton diperkirakan. Dan yang akan rusak di tempat jatuhnya itu kurang lebih 100.000 mil persegi akan rusak total. Jadi kalau ingin tahu berapa sih kekuatan 2.500 megaton, satu peluru kendali dengan kekuatan 1 megaton saja bisa menghancurkan beberapa kota sekaligus. Misalnya ini contoh saja. Misalnya satu peluru nuklir jatuh di Jakarta, maka yang namanya Tangerang, yang namanya Depok, yang namanya Bekasi itu akan ikut terkena dampaknya, ikut hancur. Mungkin juga ya Cibinong, ya mungkin juga Pandeglang, dan Kerawang mungkin akan terkena dampaknya. Itu baru 1 megaton. Jadi Bunda bisa bayangkan kalau 25.000 megaton, Bunda, bagaimana dahsyatnya. Dan itu pasti akan timbul satu gempa yang amat sangat besar sekali goncangannya. Dan kalau menurut perhitungan mereka,
itu dampak tabrakannya itu 5 skala Torino. Jadi dari 0 sampai 10 yang terparah itu 10 itu tabrakan total. Jadi kalau 5 itu kurang lebih seperti ini, akan timbul satu tabrakan yang menyebabkan rusaknya beberapa kota sekaligus. Nah, dikatakan jatuhnya di 2032. Nah, kita lihat lagi. Kalau tadi Ukraina, sekarang penelitian dari Badan Survei Amerika 27 Desember 2014. Ada satu yang mereka sebut sebagai asteroid 2014. Juga melewati bumi kita. Itu jaraknya juga dekat. Dan nanti ya pertemuan kedua atau putaran kedua melewati bumi kita. Nah, ini kekuatannya 15.000 megaton ya. Jadi artinya 6 kali lipat daripada yang ditemukan tadi 2013. Ini ditemukan oleh Badan Survei Luar Angkasa Amerika. Dan akan terjadi tabrakan. Kita lihat ini Bunda. Sekarang 2014, 27 Desember lewat tidak terjadi apa-apa ya. Tapi nanti akan melewati bumi kita pada tahun 2024. Artinya tahun ini akan ada satu liwat lagi di bumi kita 2014 YB35 dan dengan kekuatan 15.000 megaton diperkirakan akan terjadi tabrakan. Wallahualam. Wah, Allah alam Bunda. Wallahualam ya. Nah, sekarang ada 2 ancaman kalau kita lihat. Asteroid 2014, 2024 dan satu lagi ada yang asteroid 2013 yang akan bumi kita 2030. Wallahualam. Mana yang akan terjadi yang menyebabkan bencana menjelang kiamat, wallahualam mudah. Kita paling hanya bisa berharap, bersiap-siap, mudah-mudahan ketika itu terjadi kita dan keluarga kita selalu dalam keadaan selamat. Itu disebut sebagai bintang Zuzanbin. Yang dibenarkan teorinya oleh NASA. Ada 2 Bunda yang bisa menyebabkan satu kerusakan di bumi kita dan akan ada asap yang meliputi bumi kita, dan asap tadi merupakan azab yang pedih bagi orang-orang yang tidak ada iman di dalam. Whoa. Just had a surge in the electron acceleration. The field's EM levels are skyrocketing. Radiation belts being pushed into the atmosphere. Ma'am, are you reading this? Yes, I'm measuring a radiation spike in the belt safe zone. 4.5 million angstroms and rising. Wait, that's odd. I'm getting a second set of separate readings from the comet. Magnify sector LP4. I see something in the tail. Copernicus is fragmenting. We've got a piece of the comet breaking away. No, we can't see anything. Can you read the fragment specs? Projectile diameter is 300 meters. Velocity at 30 kilometers a second. And what's the trajectory? Descending at 45 degrees. It's gonna hit Earth. Use the belt electron trajectory to triangulate a point of impact. Working on it. Bunda, itu gambaran dari Hawa. Hawa itu adalah sesuatu yang lepas dari gugusannya. Jadi bisa saja ada satu asteroid atau meteorit lewat bumi kita, dianggap aman-aman saja. Tadi gambarannya lewat aman, tapi ternyata pecah justru ketika melewati bumi dan masuk ke bumi. Itu Hawa sebetulnya. Jadi bisa jadi sebetulnya yang bertabrakan dengan bumi bukan seperti yang diperkirakan tadi 2013 ya, ditemukan 2013, 2032 akan nabrak bumi. Itu tidak ada pecahannya. Diperkirakan akan nabrak. Begitu juga yang ditemukan oleh Amerika 2024. Itu tidak diprediksi pecahan, karena pecahan itu artinya mendadak, datangnya tiba-tiba. Jadi bisa jadi sebetulnya yang akan menabrak bumi itu bukan yang telah diprediksi oleh NASA maupun oleh Ukraina, bisa jadi sesuatu yang lain yang sebetulnya lewat-lewat saja. Tapi yang tidak diperkirakan dan terjadi dengan tiba-tiba adalah meteorit atau benda luar angkasa yang melewati bumi kita tiba-tiba pecah. Ya, pecahannya itu justru tertarik ke gravitasi bumi. Kapan itu terjadi? Wallahualam. Wallahualam. Ya Bunda, wallahualam.
Tapi yang jelas hawa yang dimaksud Allah seperti itu. Dan kalau itu terjadi dampaknya luar biasa. Karena kalau di atas 100 meter saja itu luar biasa dampaknya. Di dalam Al-Quran jelas di dalam surat Ad-Dukhan yauma nabtisul batsatal kubro. Akibat dari itu akan timbul satu goncangan atau hentakan luar biasa akibat daripada bintang jatuh tadi. Seperti ini barangkali gambarannya Bunda, yang namanya terbenam di bumi ya, bukan terbenam di ya Bunda, seperti apa? Wallahu alam. Tapi yang jelas Allah berfirman, dampaknya kalau kita lihat di dalam surat Dukhan, silakan nanti Bunda baca sendiri. Dukhan ayat 10 sampai dengan ayat 16. Di ayat 16 Allah jelas berfirman, yauma nabtisul batsyatal kubro. Nanti akan ada hari di mana bumi akan terkena goncangan yang amat sangat keras, yang amat sangat luar biasa goncangan tadi, yang diakibatkan oleh satu benda luar angkasa yang mampu menembus atmosfer. Dan itu datangnya pada malam hari. Sebetulnya ini bagian pertama, nanti di bagian berikutnya dijelaskan di situ jatuhnya di 3 kota di Amerika. Tapi Amerika sendiri nggak ngakuin. Jelas kalau mereka ngakuin 3 kota itu pasti akan terjadi huru-hara. Orang nggak mau tinggal di situ lagi, pasti akan mengungsi. Karena itu Amerika sekarang buat satu senjata nuklir dengan tujuan nanti akan dihantam. Tapi ingat Allah mengatakan hawa-hawa datangnya tiba-tiba loh. Bukan yang bisa diprediksi oleh astronom Ukraina maupun oleh Amerika. Amerika tadi 2024, Ukraina 2032 itu bisa diprediksi. Tetapi yang Allah katakan ini hawa. Tiba-tiba kok lintas bumi kita aman-aman saja. Tapi tiba-tiba entah mengapa ada satu pecahan. Yang pecahan itu akan mampu menembus atmosfer. Jadi usaha Amerika adalah membuat nuklir untuk ditembakkan ke benda luar angkasa, itu diprotes oleh negara-negara lain. Karena nanti pecahannya juga akan jatuh tidak hanya di Amerika, tetapi di kota-kota lain. Nah itu yang jadi masalah. Sekarang Rusia, Inggris, itu protes atas rencana Amerika membuat senjata nuklir untuk menghancurkan benda luar angkasa yang nanti akan menabrak bumi. Itu saja Bunda sebagai bagian awal daripada kajian tematik akhir zaman. Insya Allah itu bisa memberikan kita kita bisa mempersiapkan diri tentang datangnya satu bencana yang menurut Rasulullah akan datang pada masa akhir zaman. Bukan tidak mungkin kita termasuk orang-orang yang akan bisa merasakan dampaknya hari kiamat tadi. Itu saja Bunda. Masih ada waktu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Ibu-ibu Uti-Uti, kami persilahkan untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau mulai, silakan. Kalau belum ada, mungkin saya mau bertanya, Ustaz. Silakan Bunda. Ada Mbak Teh Dian mau tanya, Teh Dian?
Ya, Mbak Nurul aja, silakan. Oke. Ustadz, tadi kan Ustadz menjelaskan bahwa ini kan salah gambaran bahwa bencana yang akan terjadi. Ustadz juga menjelaskan bahwa mudah-mudahan insya Allah di dalam hadis dijelaskan bahwa umat Muslim atau yang masih mempunyai tauhid kan gitu tidak akan mengalami bencana ini. Apakah itu yang dimaksud dengan bencana tadi? Mohon dijelaskan kembali. Itu yang pertama. Kemudian kedua, saya pernah mendengar bahwa pada saat terjadinya bencana karena sedemikian dahsyatnya sampai ibu-ibu yang hamil itu melahirkan, katanya. Itu saya pernah dengar. Apakah demikian adanya gitu? Terus kemudian yang ketiga, di dalam tanda-tanda kiamat itu akan turun itu kan Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa kan gitu. Masing-masing itu kapan mereka turunnya dan kemudian apa yang mereka lakukan dengan turunnya itu? Terima kasih Ustadz. Ya Bunda, materi ini sebetulnya lengkapnya itu kurang lebih ada 10. Ini baru bagian pertama. Jadi Bunda, yang dimaksud kita dimatikan itu bukan sekarang. Nanti pada waktu kiamat kubronya, bukan sekarang. Karena itu saya katakan sekarang ini kita bisa alami. Karena bisa saya misalnya tahun depan atau tahun ini atau 2 tahun lagi wallahualam. Tapi jelas tanda-tanda itu sudah disampaikan Rasulullah. Tanda-tanda bencana menjelang akhir zaman. Ya Allah mengatakan sakulatis samawati berat bagi penghuni langit dan penghuni bumi. Jadi ini kalau kita masih hidup Bunda 1-2 tahun ke depan itu insya Allah akan kita alami. Akan kita alami. Kalau kita masih hidup 5-10 tahun ke depan gitu misalnya. Tetapi yang dimaksud mati tadi adalah pada waktu kiamat kubro aja. Itu sudah tidak ada lagi umat muslim. Dan dahsyatnya itu bukan pada waktu bencana menjelang kiamat ya Bunda. Sehingga ibu yang sedang bawa anaknya itu, nyusui anaknya di situ. Dilempar dia menyelamatkan diri. Itu pada waktu kiamat kubro nanti. Bukan sekarang. Kalau sekarang tidak ini dampaknya mungkin hanya takut karena itu tadi. Ada asap, kemudian ada gempa luar biasa. Nah itu yang membuat mereka takut. Ya. Dan kemudian salah satu dampaknya mudah nanti akan di bagian berikutnya dijelaskan. Akibat dampak itu nanti akan terjadi satu petaka apa? Matinya teknologi Bunda. Akibat daripada gelombang elektromagnetik nanti akan menyebabkan seluruh benda yang terbuat dari besi yang mengalami induksi nanti tidak akan berfungsi. Jadi mobil nggak bisa starter, motor nggak bisa starter, semua listrik akan mati. Bahkan HP kita saja nanti sudah tidak berfungsi. Apa saja yang terbuat dari besi, ada mesinnya, ada baterainya, itu akan mati. Terus jam tangan kita, yang ada mesin baterainya itu nanti akan mati. Jadi kita akan kembali seperti ke zaman batu. Dan itu ternyata sudah dibenarkan oleh ahli militer. Salah satu Jenderal Laut Batu mengatakan ya, nanti Perang Dunia keempat dikatakan akan dilakukan dengan mengendarai kuda, dengan busur dan anak panah, dengan pedang. Itu akibat dari bintang Jandi. Jadi nanti kita akan mengalami kegelapan selama 40 hari kalau dalam hadis. Jadi asap tadi akan meliputi kita kurang lebih 40 hari. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang bencana menjelang kiamat. Bukan kiamat ya. Kiamatnya itu saya katakan saya tidak bahas. Itu mengenai bencana menjelang kiamat ya. Bukan kiamatnya. Jadi ketakutan tadi itu adalah pada waktu kiamat. Kemudian berikutnya, berikutnya udah lupa. Apa berikutnya? Pertanyaan berikutnya? Tanda-tanda akhir zaman itu kan nanti akan turunnya Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa kan begitu. Jadi kapan itu mereka turun? Tahapannya siapa dulu dan apa yang mereka lakukan begitu? Jadi Bunda, kalau urut-urutannya yang saya sampaikan saya bilang ada 10 seri. Itu nanti setelah terjadi bintang jatuh akan terjadi satu materi di mana semua yang terbuat dari besi akan mengalami reduksi, tidak berfungsi, kita akan kembali seperti ke zaman batu. Itu ada kurang lebih 40 hari kita akan ada dalam kegelapan. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, karena apa? Karena langit gelap itu kita nggak tahu matahari. Matahari kan tertutup langit yang gelap oleh asap yang gelap. Begitu juga malam kita nggak bisa lihat bulan karena tertutup oleh asap yang gelap. Begitu juga ada yang namanya jam kan kita nggak berfungsi lagi. Ya. Karena itu ditanya oleh sahabat, bagaimana nanti kami sholat? Rasulullah mengatakan, kamu sholat diperkirakan saja waktunya. Diperkirakan saja waktunya. Nah urut-urutannya Bunda, setelah itu ternyata akan ada kekeringan
selama kurang lebih 3 tahun lah. Ya, tahun pertama itu 25% air yang ditahan oleh Allah. Kemudian tahun kedua akan ada 50% air yang ditahan oleh Allah, air hujan. Kita akan dan nanti tahun ketiga akan tidak ada hujan sama sekali, tidak ada air sama sekali. Banyak yang mati, binatang mati, tumbuh-tumbuhan mati. Kita akan mengalami satu masa berat sekali selama 3 tahun tadi. Nah, baru nanti akan ada satu sosok yang namanya Imam Mahdi. Dan tanda-tanda itu sudah ada, tanda-tanda Imam Mahdi. Cuma memang tidak ada siapa. Karena itu pemerintah Arab Saudi sekarang, Bunda, orang yang namanya Muhammad bin Abdullah itu ditangkap. Ditanya, karena Imam Mahdi itu nama aslinya ada seperti namaku, kata Rasul, dan nama ayahnya sama seperti nama ayahku. Jadi nama Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Cuma sekarang mungkin nama tadi dirahasiakan ya. Orang tadi tidak nama aslinya. Mungkin nama aliasnya saja. Karena tahu bahwasanya kalau dia namanya Muhammad bin Abdullah nanti akan ditangkap. Punya masalah artinya. Sudah 3 orang loh ditahan oleh Muhammad bin Salman sekarang. Kenapa namanya ini Muhammad bin Abdullah? Itu contohnya. Nah, setelah masa dari Imam Mahdi, nanti yang namanya kota Makkah dan Madinah itu tidak lagi berfungsi. Nanti pemerintahan akan ada di daerah Syam. Syam itu sekarang terbagi 4 ya. Palestina, Yordan, Lebanon, dan Suriah. Tetapi nanti akan ada di daerah Suriah. Ada satu tempat namanya masjid ya, yang Menara Putih. Kan Rasulullah mengatakan nanti yang namanya Isa akan turun di tempat Menara Putih. Apa sih Menara Putih? Jadi Bunda, ternyata dulu pernah dibangun di Suriah itu gereja. Tapi setelah kalah perang, waktu perang salib, nah orang Kristen, pendetanya minta supaya gereja tadi tidak dihancurkan. Mereka ingin bisa tetap ibadah. Nah, akhirnya mereka diperkenan untuk ibadah. Jadi gereja tadi tetap ada. Jadi mungkin sama seperti Istiqlal dengan gereja katedral di Jakarta. Tetapi ternyata lama-lama masjid tadi kurang tempatnya karena makin banyak jamaah, sehingga akhirnya satu negosiasi gereja tadi dibeli oleh masjid. Sementara gereja tadi ditukar di tempat lain, dibangunkan satu gereja lebih besar lagi di tempat lain dan setuju. Dan tadi gereja tadi sekarang namanya di daerah Suriah, di Damaskus ya, di ibu kotanya, itu sekarang sudah jadi masjid. Cuma menaranya yang warna putih itu tidak dirusak, tetap ada. Karena itu sekarang ada satu masjid dengan menara putih. Nah, disitulah nanti Nabi Isa akan turun. Jadi arti Isa akan turun di daerah Suriah, di Damaskus. Untuk apa? Untuk sholat bersama Imam Mahdi. Nah, tugasnya apa? Nabi Isa tugasnya bukan lagi untuk jadi nabi, ya. Karena ada yang bilang Nabi Isa itu nabi terakhir, orang non-muslim mengatakan seperti itu. Karena itu ketika diminta untuk jadi imam oleh Imam Mahdi, Nabi Isa nolak. Oh, saya datang ke sini bukan jadi nabi umat akhir zaman, tapi saya datang menjalankan tugas mengklarifikasi bahwasanya saya ini bukan anak Tuhan. Nah, itu tugas Nabi Isa, mengklarifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya Nabi Isa yang bisa membunuh Dajjal. Dan Dajjal itu dibunuh di daerah namanya Gerbang Lot. Itu di daerah Palestina sekarang. Sekarang diduduki oleh Israel. Dari situ dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Begitu Dajjal. Dajjal itu muncul sebelum Imam Mahdi sebetulnya. Jadi Dajjal muncul setelah musim kering yang panjang 3 tahun. Dia muncul di satu daerah, dia ngaku sebagai Tuhan. Untuk membuktikan dia Tuhan, maka ketika dia katakan pada pohon, tumbuh buah-buahan. Itu salah satu mujizatnya. Kepada langit dia katakan turun hujan. Jadi di situ dia bilang, semua ambil buat kalian. Cuma satu syaratnya, sembahlah aku karena aku Tuhan. Dan banyak orang percaya dia itu Allah. Itu yang menyebabkan Dajjal itu turun bukan untuk membunuh, ya enggak ya. Justru dia salah satu mukjizat yang Allah berikan sekali ya, dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi ada anak muda yang nggak percaya sama dia, dibunuh oleh Dajjal dan kemudian dihidupkan kembali. Cuma itu satu-satunya kemampuan dia, hanya bisa menghidupkan orang yang sudah dibunuh satu kali itu saja. Setelah itu nggak bisa. Dari situ orang banyak percaya. Jadi Dajjal bukan untuk membunuh, tapi untuk membuat orang tidak lagi percaya pada Allah, tetapi menyembah Dajjal. Itu salah satu ini tugas Dajjal nanti. Nah, dia hanya bisa dibunuh oleh Nabi Isa, tidak bisa oleh Imam Mahdi. Jadi itulah ketiga orang tadi, salah satu fungsinya macam-macam ya. Sebenarnya Imam Mahdi itu adalah memberikan satu keamanan, kenyamanan
Karena nanti Bunda satu hari nanti yang namanya Masjid Aqsa akan dikuasai oleh kaum Yahudi itu pasti. Tapi nanti akan dibebaskan oleh Imam Mahdi. Tapi dia tidak bisa membunuh Dajjal. Yang bisa membunuh Dajjal itu hanya Nabi Isa. Dajjal juga berusaha menghancurkan Aqsa, tapi nggak bisa. Mencoba menghancurkan Mekah, Baitullah nggak bisa. Mencoba menghancurkan Nabawi juga nggak bisa. Ya, dia lari dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu Bunda. Ya, insya Allah kalau ada kesempatan nanti akan kita bahas pada kesempatan lain Bunda, lengkapnya. Tapi seperti itu kurang lebih Bunda. Ya, ada lagi. Syukran Ustaz. Silakan Mbak Dian. Teh Dian, monggo. Teh Dian. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Nah, waalaikumsalam. Ya, saya mau menanyakan kan karena apa namanya tadi ada tanda-tanda seperti itu dan juga yang waktunya tidak diketahui gitu kan. Nah, sebagai seorang Muslim atau juga ini sendiri gitu, kira-kira apa ya Ustaz yang akan harus kita persiapkannya? Mungkin ya mungkin itu ibadah sih oke, tapi mungkin ada tiap hari kita berzikir atau apa yang bisa memperkuat bahwa ini kan nggak tahu kita di apa namanya bencana ini sewaktu-waktu gitu kan Ustaz ya. Jadi untuk memperkuat keyakinan kita dan kita juga apa namanya membuat kita agak tenang gitu supaya lebih giat lagi ibadahnya itu kira-kira mungkin ada kiat-kiatnya gitu Ustaz? Ya, yang jelas bencana yang dimaksud Allah di dalam surat Dukhan tadi, asap bisa menyebabkan orang sebagai azab. Nanti insya Allah gambarannya itu ternyata saya lihat satu ilustrasi siaran di Amerika, ya, namanya Armageddon News, itu luar biasa dampak dari asap tadi. Dampak itu masuk, jadi tenggorokannya sampai dengan paru-parunya seperti terbakar Bunda. Seperti terbakar. Dan yang jadi masalah, mereka nggak bisa mati, nggak mati-mati. Nah ini Allah sampaikan, kalau Bunda baca, silakan baca nanti surat Dukhan, ya. Surat Dukhan dari 10 sampai 16. Jadi sampai mereka, ya Allah, ini, ya, kami bersumpah ya itu akan taat kepadamu. Tapi Allah mengatakan ya, terlambat, udah sekarang ya. Jadi buat mereka seperti itu. Nah itu ternyata ada di dalam ajaran Kristen tentang bagaimana dampak asap tadi. Jadi mereka percaya dan itu luar biasa. Nah, lagi kita umat Muslim ternyata Rasulullah memberikan satu petunjuk. Bagi kita yang ada kalimat tauhid di dadanya, asap tadi tidak ubahnya seperti kita terkena radang saluran pernapasan saja, asap. Jadi misalnya di Sumatera itu ada kebakaran hutan, di Jambi misalnya atau di Pekanbaru, itu mereka hanya batuk-batuk saja kena asap tadi. Nah seperti itu dampaknya, alhamdulillah Bunda. Alhamdulillah seperti itu dampaknya. Nah yang jadi masalah adalah nanti ketika terjadi bencana kekeringan, kelaparan, nah itu akhirnya ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah kalau gitu apa yang kami makan nanti? Rasulullah mengatakan nanti makan dan minum kalian adalah zikrullah. Bunda tahu ketika Nabi Yunus ada di dalam perut ikan, itu kan selama 40 hari, nggak ada makanan loh. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Itu kan zikir. Salah satu zikirnya akhirnya diterima tobatnya oleh Allah, ada la ilaha illa anta subhanaka. Nah kita nanti sholatnya diperkirakan waktunya, sementara kalau kita lapar nanti makan dan minum kita ada zikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, itu yang kita lakukan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah nanti kalau kita merasa lapar dan lain sebagainya adalah zikir. Yang kedua, ini pendapat saya pribadi, pendapat saya pribadi. Rasulullah mengatakan persiapkanlah kehidupan untuk masa depan anak-anakmu. Jadi kalau misalnya besok istilahnya mau ada kiamat, kamu masih bisa menanam pohon kurma, tanam pohon kurma. Walaupun kita tahu sebentar lagi bakal kiamat, tanam pohon kurma. Mungkin kita sudah nggak ada, tapi artinya kan di kita nggak mungkin nanam kurma Bunda, kan nggak akan tumbuh. Saya, ini pendapat saya pribadi saja. Nah, di rumah ini, alhamdulillah sejak sekarang ini saya siapkan stok kurma. Kurma itu kan tahan Bunda. Kurma itu bisa sampai 2-3 tahun. Jadi salah satu yang saya siapkan adalah kalau terjadi apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, dan nanti mata uang juga tidak berlaku Bunda. Nanti akan berlaku mata uang yang terbuat dari perak dan emas. Nah, itu Bunda, salah satu yang ikut pengajian saya, Ustadz, saya sekarang sudah beli emas nih. Emas di mana di yang 1 gram 1 gram. Karena nanti nggak akan laku lagi. Karena apa? Negara kan hancur, tidak ada negara-negara lagi Bunda.
ketika terjadi satu bencana goncangan luar biasa, tadi semua akan hancur, teknologi hancur. Sehingga yang berlaku nanti hukum rimba. Siapa yang kuat, dia akan jadi ini. Nah, itu mengapa muncul juga yang namanya Imam Mahdi. Dipercaya orang-orang dia untuk jadi pemimpin. Jadi nanti, jadi apa yang disampaikan Rasul satu persatu jadi kenyataan. Nanti tidak akan berlaku lagi yang berlaku nanti adalah mata uang dan emas. Itu yang. Jadi kalau saya pribadi persiapan salah satu misalnya nabung daripada nabung di bank, lebih bagus beli emas antam 1 gram atau 1 gram. Kalau ada apa-apa nanti misalnya tidak lagi berlaku mata uang kan udah nggak ada gitu. Kemudian salah satu yang saya persiapkan juga adalah itu tadi kurma. Tapi yang jelas zikir itu aja. Telah mengajarkan pada kita zikir. Jadi nanti itulah yang menyebabkan kita sama seperti yang terjadi pada Nabi Yunus. Walaupun tidak makan minum, tapi beliau tetap hidup selama 40 hari karena zikir di dalam perut ikan. Itu yang diajarkan Rasulullah. Tapi itu nanti dalam kajian berikutnya akan dijelaskan secara lebih ini lagi dulu. Tapi kurang lebih gambarnya seperti itu nanti materi tentang bagaimana persiapan menjelang tanda bencana akhir zaman. Kalau seperti itu Bunda. Tapi yang jelas persiapan sampai kalimat la ilaha illallah hilang itu aja. Karena dengan kalimat la ilaha kita zikir, kita biasakan, insya Allah kita nanti akan diselamatkan oleh Allah. Kita hidup mati kan di tangan Allah. Makan itu hanya satu sarana saja yang menyebabkan orang itu bisa terus hidup. Bunda jangankan 40 hari, Bunda tahu yang namanya yang terjadi pada orang-orang yang gua kafir itu beberapa ratus tahun loh. 309 nggak makan minum, makan enggak, minum enggak. 309 tahun tetap hidup. Siapa yang membuat dia hidup? Allah. Sekali lagi, nanti kalau masa kelaparan itu tiba selama 3 tahun, jangan lupa pikir. Anak-anak kita terutama saya biasakan untuk pikir. Pikirnya yang jelas subhanallah, walhamdulillah, wa ilaha illallah. Dan zikir termahal itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Ya, syukur kasihan Ustaz. Ada lagi, Bunda? Pertanyaan berikutnya. Kalau Saya sudah Pak tidak Ustadz. Itu Pak Fitri. Pak Fitri. Iya Pak Ustadz. Silakan, Assalamualaikum silakan. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mau menanyakan aja sedikit, ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa umatku tidak akan sampai 1.500. Maksudnya apa ya Pak Ustadz? Tolong dijelaskan. Terima kasih Pak Ustadz. Umat terdahulu itu ada batasan waktunya Bunda. Nah, Nabi Isa itu hanya kurang lebih 600 tahun, baru diganti Nabi berikutnya. Nabi Nuh itu 950 tahun, diganti oleh Nabi berikutnya. Nah kita, ini kan Nabi umat akhir zaman. Kita sekarang sudah tahun berapa Bunda? 1446. 1446. Itu dihitung dari kalender Hijriah. Tapi kalau dihitung dari kelahiran Rasulullah, artinya 1446 masih ditambah 13 tahun lagi. Artinya kalau maksimal umur umat akhir zaman ini hanya 1.500 tahun saja, itu artinya mungkin sekitar 20 tahun lagi. Sampailah bilangan 1.500 tahun lagi. Itu Bunda. Itu dimaksud Jawa. Saya umat akhir zaman ini, masa hidupnya dari mulai lahirnya Rasulullah, dari mulai diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi, sampai sekarang nanti akhir zaman itu kurang lebih maksimal hanya 1.500 tahun saja. Kalau kita sudah 1.446, ya seperti itu barangkali Bunda. Jadi kalau kita mengacu pada munculnya Imam Mahdi Bunda, itu lebih dekat lagi waktunya. Kan kita bicara tadi kiamat, kurang lebih 1.500 tahun. Tapi munculnya Imam Mahdi, artinya bencana menjelang kiamat, itu hanya dalam beberapa tahun di depan ini saja. Ada hadisnya nanti, kajian berikutnya insya Allah. Itu sudah lebih dekat lagi Bunda. Rasulullah sudah mengatakan ciri-cirinya, kalau ciri itu sudah muncul, maka waktunya nanti sekian tahun itu Rasulullah. Ya, itu Bunda. Ada lagi? Ada Uti ada yang mau bertanya? Gimana Mbak? Mbak Ya, Fitri masih? Sudah dekat sekali ya Pak Ustadz. Dekat Bunda, dekat sekali. Maka itu kita jangan cuma, kan Allah berpesan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro.
Wahai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu. Nah, ini artinya harus kita sampaikan juga kepada anggota keluarga kita. Saya sampaikan kepada anak saya, kalau nanti satu hari ada dia kerjanya kebetulan di Menara BCA, lantai 53. Saya bilang kalau satu hari itu ada satu gempa luar biasa, semua mati, saya bilang listrik mati, kamu turun pakai tangga, nggak bisa pakai lift, mobil kamu nggak bisa starter, lebih baik kamu pulang saja, jalan kaki kalau perlu. Mungkin anak saya nganggap, bapak ini lebay nih, gitu. Apa-apa juga. Tapi nggak apa-apa mereka anggap ini sebagai satu hal yang lebay. Tapi saya pikir kalau ini nanti satu hari benar-benar terjadi, anak saya akan mikir, oh ini yang dulu dibilang papa, oh ini yang dulu bilang mama. Bahwasanya akan terjadi satu goncangan besar sebagaimana surat Duhan ayat 16. Kalau gitu saya nggak harus pulang pakai mobil, nggak bisa di starter. Karena sudah pasti akan habis oleh air zaman. Jadi saya bilang kalau kamu pulang, ada teman yang satu arah, pulang. Kalau perlu jalan kaki. Walaupun jaraknya mungkin sekitar 15 kilo, pulang aja saya bilang. Jangan nunggu sampai lampu nyala lagi. Nggak akan nyala saya bilang. Itu seperti itu. Kita persiapkan pada anak-anak kita harus kita sampaikan. Allah kan sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Peringatkan dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Itu Bunda. Ya. Kalau sudah tidak ada, Bunda, saya promo, insya Allah bulan September saya akan melakukan satu perjalanan akhir zaman. Jadi sebagai informasi sebetulnya yang namanya Aqsa itu aman, Bunda, nggak ada apa-apa. Itu nggak termasuk ada itu ya, Ustaz. Nggak ada yang perang-perangan itu kan katanya di masjidnya di itu kan di Gaza. Gaza itu jaraknya kurang lebih 120 kilo dari Aqsa. Nah, gini, pemahaman gini. Dulu kan yang namanya Raja Abraha pernah mau menghancurkan Baitullah. Ya kan? Apa yang terjadi? Ternyata di daerah Musdalifah, Wadi Muhasyir itu dikirim burung ababil 5 kilo dari Baitullah, nggak bisa dihancurkan. Nah, rumah Allah di dunia ada 2, di samping Masjidil Aqsa, di samping Masjidil Haram kata Rasulullah ada Masjidil Aqsa. Dan orang Israel tahu persis, Bunda, kejadian tentang Abraha itu dihancurkan Allah ketika akan menghancurkan. Jadi orang Israel, terutama Yahudi Ortodok, tahu persis bahwasanya Masjid Aqsa itu adalah juga rumah Allah, properti Allah, pasti akan dijaga oleh Allah. Dan mereka tidak berani menghancurkan. Apalagi tahun 81 ditetapkan oleh UNESCO menjadi warisan dunia. Ketuanya waktu itu Raja Hussein dari Yordan, sekarang diteruskan oleh putranya Raja Abdullah. Karena itu siapa saja yang merusaknya itu berarti merusak properti UNESCO. Jadi orang-orang Yahudi, terutama yang Ortodok ya, ngerti persis. Kalau mereka coba hancurkan, nanti nasib mereka sama seperti Abraha dengan pasukan gajahnya. Jadi sampai sekarang aman sebetulnya. Jadi kalau ada di ini media sosial itu hoax sebetulnya, Bunda. Nggak ada seperti itu tuh. Itu cuma hoax saja. Yang di tembok-tembokin pada saat dia lagi sholat itu nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Jadi ada begini, Bunda. Ada satu peristiwa. Waktu itu ada anak muda Israel dengan anak muda Palestina bertengkar. Nah, sayangnya anak muda Palestina melarikan diri bersembunyi di Masjid Aqsa karena mereka anggap ini kan daerah netral. Nah, orang tentara Israel menganggap ini satu legitimasi. Mereka bukan mau merusak katanya. Mereka mau menangkap pelaku tindak pidana kriminal. Jadi mereka masuk yang lepasin peringatan itu bukan peluru ini ya, cuma peringatan saja untuk menangkap anak-anak muda yang sembunyi di Masjid Aqsa. Tapi beritanya selalu diserbu dan lain sebagainya. Karena itu anak-anak mudanya dimarahi orang-orang tua Palestina. Akibatnya apa? Jadi rusak kan masjidnya. Jadi sekarang anak-anak muda dalam, terutama sholat ini nggak boleh disolat di dalam Masjid Aqsa, dilarang. Karena takutnya mereka punya masalah dan lain sebagainya. Cuma beritanya kan sudah dikemas sedemikian rupa seolah-olah nyerbu. Padahal mereka datangnya adalah untuk, dalih mereka adalah untuk nangkap orang-orang yang berbuat kerusakan. Tapi itu kurang lebih selama 4-5 jam saja. Setelah itu dibuka lagi. Yang kedua, pernah ada orang-orang Yahudi masuk ke dalam Masjid Aqsa. Itu memang ada satu kesepakatan. Orang Yahudi kalau memperingati Talmud itu mereka mau di Masjid Aqsa karena buat mereka itu daerah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Nah, mereka boleh masuk ke dalam hanya ketika tidak ada kegiatan Islam. Artinya mereka hanya boleh masuk dari jam 8 pagi sampai jam 12. Karena setelah jam 12 itu kan ada sholat zuhur. Mereka keluar. Cuma kan berita diolah seolah-olah orang Yahudi masuk dengan tentara-tentara ini. Itu sebenarnya nggak seperti itu ceritanya. Alhamdulillah terakhir saya kemarin bulan Februari, Bunda. Februari ke sana, alhamdulillah
kaget. Kok tidak seperti beritanya kata dia. Jadi seperti itu Bunda. Iya ya. Kalau saya berangkat lagi nanti bulan September ini, cuma penutupan pendaftarannya nanti akhir Juli ini atau awal Agustus penutupannya. Karena 2 bulan sebelumnya situ sudah harus diajukan ke visanya ke pemerintah Israel. Itu aja Bunda. Jadi kalau berminat silakan. Lewat Mesir atau lewat Jordan? Saya lewat Yordan dulu. Karena rencananya mau ngecek sholat Jumat di sana. Jadi hari Minggu kita ke Yordan dulu, kemudian di Yordan itu 2 malam, nanti hari Kamis masuk ke Aqsa, dari Aqsa nanti kita sholat Jumat di Aqsa, nanti baru Sabtunya kita berangkat ke Mesir, pulangnya dari Mesir, gitu Bunda. Total 12. Jadi kalau mau ikutan, kontak saya saja. Gitu. Tapi jadinya nggak ke umroh gitu ya, Ustaz? Coba enggak. Saya umroh kemarin sudah bulan November. Jadi biasanya setahun sekali saja. Tapi capek kalau umroh Bunda. Iya. Ya, ada lagi pertanyaan lagi? Ada lagi nggak pertanyaan Putih? Kayaknya sudah cukup ya. Kalau nggak ada nanti mohon Ustadz ditutup dengan doa. Baik Bunda. Baik. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan. Monggo Ustadz ditutup dengan doa. Iya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa Bunda. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma lakal hamdu bil Islam. Allahumma lakal hamdu bil iman. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru ala kulli hal. Ya hadiah nur, wahai sang pemberi hidayah, sang maha pemberi cahaya, sinarilah hati kami dengan cahayamu yang lebih benderang dari sinar manapun juga. Agar akhlak perilaku kami menjadi lebih indah. Agar akhlak perilaku orang tua kami menjadi lebih indah. Agar akhlak perilaku keluarga kami menjadi lebih indah. Dan agar akhlak perilaku anak keturunan kami menjadi lebih indah. Jadikan waktu yang tersisa yang kau berikan kepada kami merupakan penggunaan yang bermanfaat dalam pandanganmu. Dengan melakukan amal soleh, dengan melakukan kebajikan antar sesama, dan dengan melakukan maaf diri atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami di masa yang lampau. Ya Syakur, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas setiap nikmat yang kau berikan kepada kami. Kecil apapun nikmat itu ya Allah. Ya Sabur, jadikan pula kami hamba-hambamu yang pandai bersabar atas segala ujian dan cobaan yang kau berikan kepada kami. Karena kami yakin engkau tidak akan pernah memberikan ujian dan cobaan di luar batas kemampuan kami untuk bisa mengatasinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Amin. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.